Oke, jadi teman-teman D4 Keuangan kelas 2B dan 2C. Ya, ini saya ngerekam videonya satu untuk 2 kelas sekaligus ya. Kita sudah masuk ke minggu ke-8. Secara menurut jadwal ya, minggu depan itu minggu ke-9 kita sudah harusnya UTS, teman-teman. Jangan kita sendiri masih LDR kayak gini ya. Wah, who knows, nggak tahu gimana ya. Yang jelas, saya pun juga harus menyampaikan materi tugas saya. Saya tidak mengajari tapi hanya sharing pada Anda dan kita belajar bersama. Hari ini sudah waktunya masuk ke biaya pabrik tidak langsung. Oke ya. Yes. Teman-teman, belum masuk ke materi tersebut saya mau review dulu lagi. Kalau di awal pertemuan kita tuh memulai series budgeting kita itu dengan budget penjualan. Kita mau menganggarkan berapa sih yang periode mendatang barangnya mau kita jual berapa gitu. Bagaimana cara menemukan berapa jumlah barang yang mau dijual? Nah, ini kita perlu yang namanya peramalan penjualan. Di sini ada peramalan penjualan menggunakan metode-metode atau forecast itu, datanya menggunakan data historis. Sehingga melihat dari data historis yang lampau, kita bisa mempergunakan alat-alat untuk meramalkan berapa jumlah penjualan yang akan kita lakukan di periode mendatang. Kemudian setelah itu, ya ada beberapa metode ya teman-teman ya. Silakan Anda review lagi nih tentang metode-metode forecasting tersebut. Ada 6 metode dan juga masing-masing itu sudah punya fungsinya sendiri-sendiri. Kalau datanya sekian, datanya bentuknya seperti ini, saya bisa menggunakan data semacam ini dan seterusnya. Yes. Kemudian, nah kalau ada pertanyaan berkaitan dengan hal tersebut, Anda bisa tuliskan di kolom komentar ya, atau Anda bisa tanyakan juga di Edmodo supaya bisa saya jawab. Mungkin kalau nggak pakai tulisan, jika diperlukan saya rekamlah video lain selanjutnya ya. Selain itu, pada budget penjualan itu kita akan berikan hal-hal lain yang berkaitan dengan penjualan. Seperti teman-teman kemarin bilang, budget potongan penjualan. Oke, betul. Karena budget penjualan sendiri selain tahu unit yang akan dijual berapa, kan kita juga pertimbangkan berapa biayanya. Kemudian kira-kira kita mendapatkan arus kas dari penjualan sebesar berapa, kayak gitu. Kemudian selanjutnya, setelah budget penjualan dan kawan-kawan, kita perlu memproduksi barang, yaitu menggunakan budget unit yang akan diproduksi. Di sini kita membutuhkan 3 data pendukung, yaitu budget bahan mentah, budget upah tenaga kerja langsung, dan budget biaya overhead pabrik, atau yang mau kita pelajari hari ini ya, biaya pabrik tidak langsung. Kemudian selanjutnya adalah budget biaya, berkaitan dengan departemen-departemen pendukung, misalnya administrasi atau pemasaran. Selanjutnya, nah ini kita sudah ke budget pendukung neraca ya, ada budget piutang di sini. Kemudian budget persediaan, perubahan aktiva tetap. Kemudian kalau neraca itu di sisi kanan ada hutang. Kemudian ini budget kas itu di sisi kiri ya, kiri neraca. Kemudian kita bisa susun seperti Anda di pertemuan kita awal saya tunjukkan ya bagaimana sih master budget atau budget induk terdiri dari lampiran-lampiran. Nah, lampirannya kan sudah kita bikin tuh di awal ini kan lampirannya. Kemudian kita bisa susun budget induk, kemudian bisa kita susun juga yang namanya ini laporan keuangan ya, budget laporan keuangan. Kira-kira laporan keuangan kita akan seperti apa di periode mendatang. Terakhir, setelah ada budget sudah dilakukan, kalau kemarin kan contoh kita budget untuk tahun depan, tahun 2021. Setelah 2021 terjalani gitu ya, kita akan periksa dan juga akan kita koreksi lagi dari yang sudah direncanakan dibandingkan dengan realisasinya. Sehingga muncul namanya laporan budget. Kalau ada perubahan, bagian mana sih yang mengalami perubahan tersebut dan bagian mana yang sesuai. Jadi kalau ada yang nggak sesuai,
bisa dijadikan pertimbangan untuk penyusunan budget selanjutnya. Well, kita kembali lagi ke sini ya teman-teman ya. Hari ini kita akan fokus pada biaya overhead pabrik atau biaya pabrik tidak langsung. Biaya yang terjadi dalam lingkungan pabrik atau lingkungan produksi ya, namun tidak secara langsung berkaitan dengan proses produksi. Kalau kita mau produksi furniture, seperti CV kita ya, furniture itu butuh bahan bakunya kayu, triplek, kemudian kalau meja mungkin ada pegangan meja, kalau kursi ada bantalan kursinya, oke. Kemudian biaya upah tenaga kerja langsung, para carpenter yang mengerjakan kayak gitu. Kemudian tapi ada juga biaya pabrik tidak langsung, yaitu misalnya listrik. Nah, listrik tadi kan untuk semuanya ya, untuk kantor iya, untuk pabrik iya, nggak secara langsung juga. Kemudian alat-alat mesin, alat-alat yang dipergunakan tadi ngasih olinya kayak gitu. Jadi untuk perawatan mesin-mesin, kemudian gedung tempat dia dikerjakan, tempat dia diproduksi. Jadi si meja ini diproduksi satu gudang, satu bengkel gitu ya. Biaya bengkelnya atau biaya gedungnya. Nah, itu kan saya nggak langsung juga akan dibebankan untuk ya, perhitungan kita gitu. Nah, budget ini sendiri meliputi biaya pabrik tidak langsung apa saja sih yang akan kita masukkan. Seperti tadi saya bilang listrik, gedung, ya penyusunan gedung bisa jadi pemeliharaan dan lain sebagainya. Berapa jumlahnya? Kemudian kapan sih biaya-biaya ini akan dibebankan? Dan dibebankan ke subbagian mana aja? Kalau listrik tadi misalnya ya teman-teman ya, listrik kalau satu perusahaan ya, bayangkan satu perusahaan listriknya masa ada listrik untuk bagian ini dan itu. Biasanya ya kalau Anda serumah deh coba, di rumah itu kan listriknya satu. Tapi dipergunakan untuk kamar Anda, kamar adik, buat orang tua, atau ada keluarga yang lain, nah kayak gitu. Tapi bagaimana? Dibebankan ke bagian mana? Siapa sih yang bikin yang mempergunakan listrik terbanyak? Kita bisa lihat berdasarkan waktu misalnya, atau berdasarkan wattnya, dan seterusnya itu ya. Kemudian, biaya tersebut terjadi pada departemen pembantu yang mendukung kelancaran proses produksi di administrasi pabrik, di bagian bengkel atau pemeliharaan alat, bagian diesel atau pembangkit listrik, dan juga mungkin departemen lain ya, bagian lain. Kira-kira apa ya bagiannya? Kalau teman-teman punya contoh, boleh tuliskan di kolom komentar yang Anda temukan. Departemen pembantu lainnya apa aja sih? Gitu. Karena sifatnya setiap apa ya teman-teman ya, setiap bentuk itu macam-macam departemen pembantunya. Kalau tadi perusahaan kita furniture kayak gitu ya, tapi kalau perusahaannya misalnya catering ya mungkin akan berbeda lagi. Yes. Kemudian kegunaan biaya pabrik tidak langsung sendiri secara umum sama seperti fungsi budget secara general, yaitu sebagai pedoman kerja, alat manajemen untuk koordinasi antar bagian, serta untuk evaluasi atau pengawasan. Waktu kuis kemarin, ya kuis pertama teman-teman bilang sebagai alat kontrol, oke. Entah waktu itu dibetulkan atau enggak ya. Ada beberapa yang saya temukan setelah saya baca kembali, oke jawabannya. Kalau secara umum budget itu sebagai alat controlling. Oke, akhirnya saya betulkan teman-teman. Jadi jangan khawatir ya, yang Anda kumpulkan tadi tetap saya baca satu-satu. Kemudian untuk budget secara khusus yaitu bisa budget BOP ini bisa membantu kita untuk menyusun budget harga pokok produksi, kemudian harga pokok penjualan, dan juga menyusun budget kas. Karena ini berhubungan sekali dengan pengeluaran kas ya, kas keluar sehingga tentu saja bisa menyusun budget kas. Serta menyusun harga pokok penjualan. Yang mau jual barang ini dengan harga berapa tentu kita pertimbangkan selain bahan baku, tenaga kerja, sama biaya-biaya lain saya secara nggak langsung dimakan sama produk ini gitu. Kemudian klasifikasi biaya sendiri itu ada 3 teman-teman. Tentu yang pertama biaya tetap, biaya yang nggak terpengaruh oleh volume produksi, misalnya biaya gaji karyawan.
Nah, entah dia produksi banyak atau produksi dikit, gaji karyawan tuh biasanya sudah ditentukan di awal. Untuk level lulusan SMA, gajinya sekian, dan seterusnya. Sewa gedung, juga nggak peduli mau kerja atau enggak, tetap bayar sewa, dan seterusnya. Kemudian biaya yang kedua yang sudah mengikuti besar kecilnya volume produksi. Atau kita namakan biaya variabel ya. Bisa berubah-ubah setiap periode waktunya. Misalnya, kalau perusahaan kita furnitur tadi, kalau kita produksi furniturnya semakin banyak, tentu saja membutuhkan bahan baku yang juga banyak. Membutuhkan tenaga kerja, jadi kita akan mengupah tenaga kerja lebih banyak. Nah, ini namanya biaya variabel. Terakhir ada biaya semi variabel. Ketika biaya ini memiliki dua karakteristik di atas. Jadi punya karakter biaya tetap dan juga punya karakter biaya variabel. Misalnya tenaga kerja tidak langsung, biaya pemeliharaan, biaya peralatan, biaya bahan mentah tidak langsung. Saya kasih contoh misalnya biaya pemeliharaan. Sudah dijadwalkan untuk mesin sendiri selalu diservis, mau dipakai atau enggak selalu diservis setiap seminggu sekali. Kita katakan semacam itu ya. Sehingga dia sudah muncul biaya tetapnya. Namun ketika produksi kita semakin banyak, kali aja kita kasih contoh gerinda gitu ya. Gerinda kita secara jadwal sudah pasti diservis seminggu sekali. Kasih oli kayak gitu. Tapi ketika mesin tersebut bekerja lebih ekstra, tentu perawatannya juga akan lebih ekstra ya. Kita ngasih olinya juga semakin banyak, kemudian menyervis ke kantor servisnya juga lebih sering, seperti itu. Jadi muncul biaya tetap dan juga biaya variabel dalam karakter terakhir ini. Next, data yang kita pergunakan yang harus kita persiapkan adalah rencana unit yang akan diproduksi. Ini Anda sudah punya di perhitungan yang sebelumnya. Nah, tinggal ambil data saja dari periode yang lalu untuk produk kita ya, CV kita Arizona sama Illinois. Kedua produk tersebut, jumlah yang mau diproduksi berapa. Oke. Kemudian standar biaya yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi sudah ada standar ya, ada kebijakan bahwa misalnya untuk biaya pemeliharaan sendiri biayanya berapa dan juga standar kebijakan berhubungan dengan biaya tersebut seperti apa. Nanti akan lebih detail kita bahas di contoh ya, jangan khawatir. Kemudian sistem pembayaran upah untuk si karyawan dan juga untuk pegawai yang secara tidak langsung berhubungan dengan produksi. Kemudian metode depresiasi aset tetap. Kalau gedung tadi pakai metode depresiasi garis lurus kah? Atau meningkat? Ya. Kemudian aset tetapnya tadi apa aja? Dijumlahkan sehingga tahu penyusutannya per bulan seperti apa. Terakhir, metode alokasi biaya, yaitu membagi biaya yang biasanya merupakan satu kesatuan menjadi beberapa kelompok. Seperti contoh yang awal tadi, biaya listrik. Tadi listrik Anda di rumah kan full untuk satu rumah. Tapi bagaimana dengan pemakaiannya? Kan nggak semua sama. Nah, kita mau identifikasi. Jadi kamar mana yang paling sering nyalakan lampu? Malam waktu tidur pun masih nyala. Tentunya dia akan dibebankan lebih mahal. Kayak di kos-kosan itu ya, mungkin kos-kosan Anda ada yang pakai meteran mungkin. Atau kalau di kos-kosan saya zaman dulu, tergantung barang bawaan. Jadi kalau saya bawa lebih banyak barang elektronik, saya harus membayar lebih banyak. Ingat, jadi kos-kosan saya dulu itu bayar listriknya 1.500.000 per bulan. Matilah yang giliran ini ya, bayar listrik. Karena kalau saya mau cerita ya, dulu tuh waktu bayar listrik tuh gantian. Jadi per kamar, gantian nalangi dulu, kemudian setelah itu dihitung, dibagi ke kamar-kamar gitu. Waktu itu giliran teman saya sih. Jadi waktu lagi full ya, di bulan-bulan full mahasiswa, semua anak lagi di kosan, bayar listriknya sampai 1,5 juta. Dan dia sendiri nggak punya duit buat bayar itu. Oke, yes, lanjut lagi ke materi kita. Bentuk biaya pabrik tidak langsung. Jadi di sini ada 7 sub ya untuk budget kita nanti. Sudah saya bagi berdasarkan sub-subnya, teman-teman tinggal ikuti juga ya. Dan ini contoh sama seperti yang di buku Anda. Silahkan diperiksa.
Pertama, gaji tenaga kerja tidak langsung itu biasanya ditetapkan dalam jumlah tertentu dalam 1 bulan. Nggak yang ini termasuk biaya tetap ya, jadi tidak terpengaruh oleh volume produksi kita. Nah, informasi ini penting, teman-teman boleh screenshot ya. Nanti untuk CV kita, datanya akan seperti ini. Diketahui pada bulan Januari sampai Mei, gajinya seperti dalam kolom ini. Yes, kolom ini. Kemudian ada kenaikan gaji pada bulan Juni sampai Desember sebesar ini. Ups, diketahui bahwa sebagian ada administrasi pabrik, bengkel, dan juga diesel dengan jumlah karyawan seperti dalam tabel berikut. Nah, tentunya ini bisa membantu Anda untuk menyusun di ini ya, budget Anda selanjutnya. Kemudian kedua, ada biaya bahan pembantu. Kalau bahan pembantu ini misalnya ini teman-teman, kalau kita furniture tentu butuh amplas ya. Nah, amplas untuk menghaluskan tadi. Ini kan amplasnya tuh bukan dipasang pada meja kan, bukan. Nggak dipasang kemudian nanti pembelinya pakai, wah amplasnya kasar ya. Nggak gitu kan. Amplasnya dipergunakan untuk memperlancar proses produksi. Itu juga termasuk bahan pembantu. Misalnya kita bisa alokasikan itu berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Jam kerja tenaga kerja langsung. Jadi kalau tenaga kerja bekerjanya pada sebanyak sekian jam, tinggal kalikan dengan ini ya, rate-nya. Rate-nya kalau di sini kita sudah kumpulkan. Untuk subbagian, saya sudah tampilkan di sini, kita pakai contoh sama seperti di buku ya. Jadi subbagian ada administrasi pabriknya, kemudian pemeliharaan dan juga diesel atau listrik. Kemudian departemen A, B, C. Untuk Januari sampai Mei, tarifnya sekian. Kemudian Juni sampai Desember tarifnya ada di sebelah kanan. Selanjutnya ada biaya pemeliharaan gedung. Tentu pemeliharaan untuk seluruh gedung ya, baik untuk pabrik, produksi, bagian kantor, dan kantor administrasi dan pemasaran. Biaya yang jadi satu ini namanya itu joint cost. Ya, joint cost. Sehingga kalau kita mau mengetahui biaya per departemen, kita harus alokasikan berdasar standar-standar tertentu. Misalnya berdasarkan luas lantainya. Ya, tentu logikanya yang daerah terluas akan membutuhkan biaya pemeliharaan lebih besar. Untuk kasus CV kita, diketahui bahwa biaya itu sudah 300.000 setiap bulan. Ditambah, nah ini berarti biaya semi variable ya, ditambah $5 per jam kerja tenaga kerja langsung. Jadi nanti tahu jumlahnya berapa, kan jam kerja kita diketahui bahwa 10.015 kalau nggak salah bulan Januari ya. Tolong dicek. Nah, 10.015 kalikan $5 ditambah dengan biaya tetapnya. Kemudian itu ada biaya joint cost untuk seluruh pabrik. Perlu kita alokasikan. Jadi pabrik ini adalah 70% dari seluruh perusahaan kita. Sehingga dia akan terbebani 70% dari angka yang kita dapatkan dari hitungan awal tadi. Sedangkan Departemen Administrasi 10, pemasaran 20. Sekedar info, untuk administrasi dan pemasaran ini nggak kita hitung di budget yang ini ya, nanti budget yang selanjutnya. Sekarang kita fokusnya pada 70% ini. Angka 70% ini masih kita bagi lagi ke subbagian pabrik kita. Karena di pabrik sendiri terdiri dari administrasi pabrik, pemeliharaan listrik, departemen A sampai C. Nah, angka 70% dari angka ini tadi masih dibagi oleh perbandingan luas lantai yang ada dalam tabel berikut. Kalau ada pertanyaan, silahkan tuliskan lagi di kolom komentar ya. Untuk nomor 4, biaya pemeliharaan alat. Ini sama dengan sebelumnya, hanya saja ini ditentukan berdasarkan biaya historis pengeluaran kita yang lalu-lalu. Ditambah dengan rate untuk masing-masing subbagian per jam kerja tenaga kerja langsung.
data tetap di samping ini, diketahui bahwa biayanya administrasi pabrik itu sudah diketahui sekian. Nanti ditambah sama 5, ini bukan 5% ya teman-teman ya, ini harusnya rupiah. Rp5 per jam kerja tenaga kerja langsung. Jadi Rp5 ditambah berapa, Rp5 kali berapa tadi ditambah dengan 50.000 kayak gitu. Next, biaya listrik. Perlu dialokasikan, diketahui bahwa per bulan biaya listrik itu 500.000. Alokasinya untuk pabrik 70, administrasi 30. Oke, ini kesalahan ya teman-teman, I'm sorry. Jadi ini seharusnya dialokasikan untuk pabrik 70%, kemudian 15, ya ini harusnya 15 nih. 15 untuk administrasi dan 15 untuk pemasaran. Oke, nanti saya bikin aja di ini ya, notes di bawah, correction, bahwa ini harusnya 15 administrasi, 15 pemasaran. Yes, fokus lagi ke sini, 70% untuk pabrik ini masih dibagi lagi berdasarkan subbagian pabrik seperti dalam tabel berikut. Totalnya akan 100% ya, oke. Kemudian biaya penyusutan gedung masih merupakan joint cost. Diketahui bahwa penyusutan setiap bulan itu untuk satu gedung semuanya ya 500.000 per bulan. Kemudian dialokasikan untuk pabrik itu 65%, kemudian administrasi 15% dan pemasaran 20%. Kemudian yang 65% tadi masih dibagi berdasarkan tabel berikut. Selanjutnya adalah biaya penyusutan alat. Data ini sudah ditentukan oleh perusahaan ya. Karena kalau alat ini jelas, di administrasi pabrik sendiri ada alat apa saja dan disusutkan berapa. Misalnya telepon dan seterusnya gitu. Pemeliharaan nih misalnya butuh ya mesin-mesin itu disusutkannya berapa pasti sudah bisa dihitung secara sendiri-sendiri. Karena mereka sendiri udah punya base letaknya pasti di subbagian ini dan seterusnya. Yes, itu tadi 7 biaya tidak langsung yang akan kita masukkan pada perhitungan kita. Tenang saja, nampaknya banyak, tapi ini paling mudah teman-teman, karena ini sangat mudah sekali. Kita sudah menghitung di awal, dan juga tinggal masukkan ke sini. Dan ini adalah hal yang paling mudah nanti muncul di UTS. Karena hitungannya sini sudah terpisah-pisah, jadi nggak akan membingungkan gitu. Yakin deh teman-teman, kerjain aja. Jadi pertama informasi yang saya berikan ya, analisis dulu biayanya yang terjadi apa, kemudian baru bikin tabelnya. Jadi pertama kita harus analisis biaya apa saja dan menghitung biaya-biaya yang terjadi. Kedua, baru susun budget biaya pabrik tidak langsung untuk bulan Januari sampai Desember pada departemen pembantu. Jadi ini ada pembagian ya, departemen pembantu sendiri, departemen produksi sendiri. Contohnya seperti di halaman, untuk departemen pembantu halaman 155. Tapi jangan bikinnya dari Januari sampai Desember langsung. Bikin berdasarkan periode tertentu. Jadi bikin subtotal setiap 4 bulan sekali. Jadi nanti total kita punya 3 bagian kayak gitu untuk nomor 2 ini. Kemudian yang ketiga, untuk departemen produksi, contohnya halaman 159, tetap buat subtotalnya setiap 4 bulan sekali. Ingat ada kenaikan gaji pada bulan Juni ya, jadi teman-teman tolong dihitung dulu sebelum bikin tabelnya. Percaya deh, yang ini menarik banget, karena ini sudah lebih kompleks dan ini lebih menunjukkan bagaimana sih budgeting itu. Kalau yang lalu-lalu masih level newbie, nah ini udah level yang lebih setingkat lebih keren. Oke, saya tunggu teman-teman pertanyaannya ya. Kalau ada kesalahan juga saya ketik kesalahan, ada yang nggak jelas bisa ditanyakan. Kemudian ini nanti selanjutnya ya, kita nggak perlu bahas sekarang karena nanti untuk minggu ke-8 ini dan juga untuk UTS minggu ke-9 besok kita sampai data ini aja cukup, nggak usah banyak-banyak. Ya sampai sini aja dulu ya videonya teman-teman ya. Nanti saya janjikan saya juga mau bikin hitungan versi saya.
Tapi saya hitungnya manual sih teman-teman, saya ngitungnya di buku. Saya mau bikinnya itu, saya tunjukkan contoh aja mungkin 1 bulan di Excel, supaya teman-teman bisa ngikuti juga ya. Tapi saya nggak ngerti Anda bingungnya sebelah mana, sehingga kalau ada pertanyaan tolong sampaikan ya, tulis di kolom komentar atau bisa juga japri secara pribadi. Well, sampai di situ dulu video kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya sendiri juga promote ya teman-teman ya, saya punya video tentang teknis ngevlog, bukan, teknis gimana caranya ngerekam tangkapan layar seperti yang saya lakukan ini, ya, saya lagi ngomong sama laptop pakai earphone, suara saya masuk dan juga gambarnya masuk, saya upload di YouTube. Nah, 2 teknis tersebut ada di channel saya ya, teman-teman kalau penasaran boleh langsung kunjungi di YouTube, ketik aja nama saya Ima Kristanti. Atau teman-teman cari ya, di sini kan juga udah muncul nih. Cek aja video-video yang saya punya nih. Kali aja menarik dan bisa menambah informasi bagi Anda. Well, see you on the next video.